Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya jelaskan tentang sejarah ya Indonesia dari tentang kepolisian kerjaan bangsa ya. Yang kita ketahui bahwasanya sebelum itu kita dijajah dengan bahasa kolonial itu dan seiring berkembangnya para petinggi-petinggi, para orang-orang pintar, orang cerdas yang terjadilah bahasa pembentukan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan maka bahasa Indonesia itu hanya dan diucapkan atau hanya sekedar didengarkan, tapi tidak ternyata bahasa Indonesia itu bisa dan mampu untuk dituliskan. Tidak, itu bahasa Belanda. Di era ejaan Van Ophusen ini pada tahun 1901 disusun oleh Charles Adrian Van Ophusen, bantu oleh Pauli dan MKI atau yang bisa kita kenal dengan Nawawi Sultan Said. Ya, ciri-cirinya itu eh, hurufnya itu O dan E untuk huruf E dan C, D dan G untuk bunyi G. Ya, seperti ini yang bisa kita lihat di E, U, E, G itu jadi seperti di balik papan hotel Kopro itu penulisannya langsung memakai ejaan kan dan hal-hal yang di tadi kita kopi jalan-jalan apalagi di sekitaran daerah di sana banyak ejaan ini tercipta oleh adaptasi dari bahasa Belanda yang mempermudah eh, penerimaan dan semacam adaptasi dari bahasa mereka untuk keserap gitu. Jadi seperti berdasarkan bahasa Belanda seperti kejayaan dari para penjajah itu seperti tadi dan sebetulnya mereka pun mengajarkan beberapa bahasa dari mereka yang sampai sekarang pun masih kita pakai. Lalu itu tujuannya untuk menyesuaikan bahasa Melayu jadi bahasa Indonesia seperti alfabet Latin dan kebiasaan penulisan Belanda. Kita lanjut ke yang kedua, itu ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Pada tahun 1947 oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, yaitu Bapak Suwandi. Tujuannya adalah menyederhanakan ejaan kolonial dan membuat identitas nasional. Jadi ejaan kolonial itu yang seperti tadi tuh, ya, O dan E, E dan G, D dan G, itu lebih disederhanakan lagi agar kita tidak terlalu bingung. Apalagi anak zaman sekarang itu lebih ke kayak langsung aja dengan baca karena mereka terbiasa dengan dan ED. Jadi O dan E itu mereka membacanya bukan guru, jadi gue roy gitu. Nah, tapi sekarang oleh karena pada era Suwandi ini O dan E itu sudah bisa menjadi dan tanda akritik tanda akritik tuh yang kayak ada petik-petik gitu nah itu dihapuskan jadi lebih baku dan kata-kata ulang itu boleh disingkat seperti contohnya nih dengan angka anak-anak jadinya anak juga nah itu berlaku dari tahun 1940 sampai 1972
dari awal ejaan Republik ini eh, sangat banyak berkembang di sekolah pada zaman. Lalu kita lanjut yang kedua ejaan yang disempurnakan yaitu EYD pada tahun 1972 ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Masuri di era Presiden Soeharto yaitu menyatukan sistem ejaan Malaysia dan Indonesia itu lebih berkembang penggunaan huruf kapital tanda baca penulisan kata lebih teratur penulisan kata depan mengharapkan ejaan seluruh Indonesia dan Malaysia yaitu kerjasama Bumi Rahayu Bumi Baharu ejaan Bumi Baharu di Malaysia itu berlaku dari tahun 1972 sampai 2000 ini menuju ini lalu kita lanjut ke pedoman kerjaan bahasa Indonesia yang disahkan oleh peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2011. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu merupakan hanya pembaruan dari ejaan yang disempurnakan penggantian total menyesuaikan dengan perkembangan zaman teknologi digital aturan baca penulisan dan digitalisasi modern itu banyak perkembangan eh, dari ejaan-ejaan dari maka mulai dari One Official lalu ejaan Suwandi lalu ejaan yang disempurnakan dan yang terakhir yang kita pakai sekarang yaitu pedoman ejaan pada sejatinya bahasa kita itu bahasa persatuan bahasa Indonesia tercipta dari bahasa kolonial bahasa Belanda dan bahasa Melayu yang disatukan menurut pengetahuan saya dan beberapa orang saya itu adalah bahasa-bahasa Melayu dan bahasa Belanda yang disatukan dan dibuatkan mudahan untuk bangsa kita sehingga suku-suku dari manapun suku apapun yang berbeda bahasa berbeda daerah sekalipun dari mana dari segala penjuru Nusantara dulu mampu untuk memahami bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia dan dipermudah lagi untuk penulisannya yaitu ejaan bahasa Indonesia. Jadi dari beberapa perkembangan bisa kita lihat semakin hari semakin berkembang semakin modernisasi banyak bahasa-bahasa banyak singkatan-singkatan yang mungkin kita sendiri belum tahu yang mungkin kita sendiri tidak pernah dengar apalagi kita dulu belum lahir bahkan yang kita sudah lahir pun kita banyak yang nggak nggak tahu ya tentang bahasa-bahasa kita sendiri mungkin dari ringkasan apa mungkin dari materi saya itu inilah ringkasan ejaan itu dari 1901 ejaan Park Official itu awal ejaan Latin ya penulisannya itu ya yang Latin penulisan lawas lah lihat di ya, lalu yang 1947 itu Republik Nasionalisasi Ejaan lalu sampai ke penyempurnaan dan penguatan semakin ringkas lagi bahasa dan 2015 sampai sekarang modernisasi dan adaptasi digital terhadap ejaan dan